Baik, baik teman-teman di blogger, selamat pagi. Sebetulnya agak berat ini. Kita akan ngobrolin tema kita pada pagi hari ini karena masih hangat. Yogyakarta itu sibuk dengan OTT mantan wali kota DIY ya. Jogja. Wali kota Jogja Pak Haryadi Suyuti. Nah, di studio kita pagi hari ini kedatangan dua tamu yang saya ngerti wajahnya wajah senang, wajah susah, wajah apa. Kalau yang tengah Mas Benny Susanto, selain pengasuh pondok pesantren, Mas Benny ini juga ketua forum LSM. Dan bersama Mas Benny ada Pak Andri. Mas Andri apa? Andri Lesmono. Andri Lesmono, Andri Susanto. Andri Lesmono. Iya. Beliau adalah pebisnis. Iya. Nah, saya tuh mendengar cerita, tapi harus kita buktikan fakta-faktanya bahwa terjadi apakah semacam korupsi atau semacam aturan yang dilanggar atau permasalahan apa untuk TPST Piungan. Nah, apa sih bagaimana bentuknya? Apakah kita bisa kategorikan korupsi ya dari para pelaku organisasi yang melakukan kegiatan usaha bersama pihak luar? Nah, saya kan tanya dulu kepada Mas Benny, Mas, sebetulnya ada persoalan apa sih Mas yang di TPST Piungan ini? Jadi kalau saya melihatnya dari tiga persoalan, Ya. Saya melihatnya ada tiga persoalan yang berbeda. Ya. Ya, pertama bagaimana penataan TPA Piungan gitu ya, kemudian ada policy. Kemudian yang kedua tentu bisnis dalam arti program pembangunan itu melibatkan swasta ya. Dan itu kaidah good governance, termasuk bisnis yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih itu adalah bagian yang harus dilakukan sesuai kebutuhan reformasi. Dan itu melibatkan masyarakat, artinya ada partisipasi, ada pengawasan. Lalu yang ketiga ada persoalan kekerasan. Ada kekerasan juga. Ada kekerasan. Nah, kemudian semula ya kalau sudah jalan on the track ini kita nggak ikut kan, pengawasan sudah ada lah masyarakat kayak gitu. Tapi kemudian karena di situ ada terjadi kekerasan, ada intimidasi, dan lebih dari sekali yang kemudian ada masalah fisik, properti itu, dan itu berulang gitu kan. Baik, berarti ini forum harus ambil bagian, bukan LSM ya? Iya gitu. Jadi tiga persoalan itu. Oh, kalau misalnya penyimpangan apa Mas? Kalau dalam analisisnya, kalau forum melihatnya kan begini. Jadi TPA Piungan penataannya yang sudah kemarin sempat ramai kan gitu dengan anggaran 25 miliar. Iya, 25 miliar. Ini kan menjadi policy yang kita apresiasi lah. Oh, jadi pemerintah menyiapkan anggaran 25 miliar untuk penataan TPA Piungan. Oke, terus kita akan melihat itu warga sempat resah kan, dan ini menjadi kebutuhan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, bukan hanya Bantul atau kota Sleman dan sekitar itu kan, sehingga tertamantul lah. Dan ini adalah polisi dari pemerintah DIY. Oke, polisi Pemda DIY ya. Dan yang itu merupakan kebutuhan rakyat. Jangan sampai proyek yang katakanlah kue ini yang harusnya bisa dinikmati, bagaimana warga lebih nyaman gitu kan, persoalan penataan di kawasan Piungan, ini kemudian menjadi bencana baru gitu kan. Kenapa jadi bencana? Karena tadi proyek tidak sesuai jalannya dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Jadi proyek 20, saya tegaskan teman-teman tim lokal supaya kita tidak salah, bahwa ada proyek penataan TPA Piungan sebesar 25 miliar. Nah, kemudian saya ke Pak Andri nih. Iya. Pak Andri, sebetulnya lelang itu proyek 25 miliar itu proyek apa sih Pak? Itu proyek dengan menggunakan APBD provinsi. Oke, APBD DIY. provinsi. Ya. Nah, terus? Ya, jadi menyambung dari Mas Benny katakan tadi bahwa saya mengatakan ini dalam posisi saya tidak menyerang pihak manapun, tapi saya akan mengatakan apa adanya itu. Iya. Nah,
Saya memang sebagai salah satu peserta. Peserta lelang proyek. Peserta lelang. Itu apa Mas? Bentuknya apa? 25 miliar? Bentuknya itu adalah berupa land clearance. Land clearance. Yang sekarang ini kan berupa gunung-gunung itu ya posisinya, kemudian itu akan diledakkan, diratakan, dibangun fasilitas jalan. Ya kan? Nah, itu bentuk pekerjaannya seperti itu. Gitu. Jadi pekerjaan utamanya itu adalah penggalian batu dengan menggunakan mekanik, menggunakan alat, dan penggalian batu menggunakan peledakan. Jadi di situ nanti akan ada pekerjaan peledakan. Nah, lelang berjalan, kemudian karena saya nomor 6 dan yang dimenangkan ini kan yang nomor 1, cadangan nomor 3 dan cadangan 2 nomor 4. Jadi saya tidak dalam posisi mengambil keuntungan atas apapun juga. Saya cuma mau menegaskan bahwa karena lelang ini nilainya cukup besar dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Stop sebentar, teman-teman. Saya harus pelan-pelan. Mas Andri sangat bernafsu, tapi pelan-pelan kita. Pak, jadi saya tegaskan lagi bahwa ada lelang untuk pengerjaan TPA Piungan senilai 25 miliar rupiah untuk seluas lahan 2,1 hektar. Bentuk pekerjaannya apa? Yaitu karena tanahnya masih berbentuk gunung harus diratakan. Diratakan dengan diledakan, kemudian pakai alat dan segala macam. Kemudian itu kapan lelangnya? Lelang itu mulai tanggal 7 Maret. 7 Maret tahun 2022. Ya. Dan saya tuh menemukan ada hal-hal yang masalah dengan pemenang yang ini. Oke, sebentar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Bloggers, bahwa lelang telah dilakukan tanggal 7 Maret dan keluarlah pemenang lelangnya. Betul. Kemudian perusahaannya Pak Andri nomor 6 itu termasuk perusahaan yang kalah karena berada di urutan nomor 6. Sekarang apa masalahnya dengan lelang itu? Dengan perusahaan itu apa? Jadi saya itu mendapatkan info bahwa pemenang yang sekarang itu memasukkan, memberikan keterangan tidak benar, alias palsu, ya kan? Tapi kan kalau kita bicara palsu itu nanti ada pihak yang artinya tidak benar kan palsu. Ya, betul. Emang mau diganti apa kalau tidak benar? Ya katanya harus ini ada yang tersinggung karena rumah saya sudah kalau masalah itu kan? Mas Andri yang namanya masalah ya Mas Budi pasti ada yang tersinggung, nggak mungkin enggak. Jadi enggak apa-apa, kalau menurut saya enggak apa-apa. Menuduh memalsukan, kalau yang fakta itu memalsukan. Dugaan. Emang sudah terbukti? Belum? Kan dugaan. Enggak, maksudnya udah terbukti palsu apa belum? Nah, kalau untuk pembuktian palsu atau tidak ini kan pengadilan. Nanti pengadilan, tetapi diduga. Palsu apanya? Jadi satu masalah personil manajerial. Maksudnya personil manajer. Jadi begini, pada saat kita lelang di situ kan ada personil manajerial. Salah satu personil manajerial yang diminta itu adalah juru ledak. Juru ledak. Karena dia ada pekerjaan meledakan. Terus juru ledak ini yang ditawarkan oleh pemenang saat ini itu bernama Fridolin bin Stefanus. Namanya juru ledak ini? Ya, yang ditawarkan. Saya sudah mendapatkan bukti-bukti bahwa Fridolin bin Stefanus itu tidak sedang bekerja di PT yang sekarang menang ini. Fridolin ini sekarang sedang bekerja di PT Dahana dan itu ada surat keterangan dari PT Dahana. Ada surat keterangan dari PT Dahana yang mengatakan bahwa Fridolin ini sedang bekerja aktif di PT Dahana. Bukan di PT pemenangnya itu, tetapi diaku sebagai juru ledaknya. Tapi boleh nggak itu sebetulnya kalau diaku sebagai juru ledaknya? Oh, tentu saja tidak boleh karena ada aturan yang mengatakan bahwa personil peserta tidak dapat dijadikan pemenang apabila personil manajerial yang ditawarkan sedang bekerja di tempat lain. Jelas. Aturannya. Terus selain personnya, pengalaman personnya ini pun juga tidak benar. Pengalaman person si juru ledak itu? Tertulis di dokumen penawarannya bahwa si Fridolin ini mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tertulis di dokumen penawarannya itu bekerja di PT Bayan Resources Tbk. Faktanya pengalaman kerja Fridolin itu tidak pernah bekerja di PT Bayan Resources.
Oh, jadi artinya dia diaku. Diaku. Oh, padahal dia tidak. Tidak. Diaku pernah bekerja di situ ya. Ya, padahal tidak. Iya. Nah, Terus? hal-hal seperti ini kan sudah tersampaikan ke PPK. Bahkan PPK itu juga sudah mengklarifikasi kebenaran pengaduan ini. PPK pejabat Pembuat komitmen. pembuat Iya. komitmen. Iya. Ini PPK sudah mengetahui persoalan jurnal sudah. Sudah, karena sudah ada pengaduan masyarakat Oke. kepada mereka dan mereka sudah mengklarifikasi kepada PT Dahana. Ya. Apakah betul surat dan sebagainya itu, dan PT Dahana sudah menyatakan bahwa surat keterangan dan sebut betul. Bahwa Fridolin bin Stefanus Stefanus itu bekerja di PT Dahana, Betul. bukan dibayar resource. bukan di PT Hari Geraha Karya Oh, yang bukan di PT. PT Hari Oke. Geraha Karya Oke, udah, yang sudah. saat ini menjadi pemenang itu. Ya. Nah, terus? Nah, mengetahui sebuah kebenaran ini yang saya sayangkan ya, Ya, tanggal 19 April 2022 Maret, April, 19 April ya, ya, PT Hari Geraha Karya tetap dikontrak. tetap dimenangkan. Tetap dikontrak, kan sudah dimenangkan. Oh, sudah tetap dikontrak. Ya betul, karena mestinya kan setelah mengetahui begitu kan harus digugurkan. Berarti kan dokumen penawar yang di submit oleh PT Hari Geraha Karya ini kan tidak memenuhi persyaratan. Karena syaratnya harus juru reda 4 tahun. Ternyata Oke. juru reda tidak punya, Oke. ngaku punya orang. Tapi kenapa tetap dikontrak? Kan begitu. Nah itu yang mungkin lebih Lalu tahu. pertanyaannya adalah, kita pasti akan bertanya, loh kok sudah jelas tidak sesuai, kenapa masih tetap dipakai? Ada apakah? Kan begitu. Iya betul. Nah kalau saya sih kan tidak dalam posisi untuk mengetahui kenapa gitu, karena nanti kalau saya ngomong katanya kita berprasangka buruk. Ya biar mereka dan pemirsa semua menyimpulkan, menilai. Oke. Menilai 25,3. Berarti ini ngomongnya soal fakta ya? Ya, Soal faktanya ya. faktanya Oke. seperti itu. Terus apa lagi? Ini terus kemudian saya coba menelusur juga. Sebenarnya ini tuh ada persekongkolan atau tidak kan begitu? Loh, persekongkolan antar Nah, persekongkolan itu kalau menurut undang-undang TPPU. persaingan usaha itu. Ya, KPP, Komite Persaingan Usaha. Ya, yang pasal 22 itu ya kan. Persekongkolan. Itu kan pokoknya kan dengan pihak lain. Kan ada juga keputusan dari MK yang dimaksud dengan pihak lain ini siapa? Karena selama ini kita tahunya kan kalau persaingan usaha itu kan antar pengusaha secara horizontal. Ternyata putusan MK itu mengatakan pihak yang lain itu juga diartikan pihak yang bisa memenangkan. Artinya juga vertikal pun juga sekarang kena kan begitu. Misalnya ada oknum-oknum Ya, yang memiliki kewenangan untuk memenangkan, ya itu juga itu termasuk ada terjadi ya. persekongkolan. Ya, betul. Terus? Nah sekarang kita tahu bahwa pengerjaan peledakan itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarangan orang. Ya. Ya kan? Terus? Sekarang kalau memang ini adalah murni bahwa supaya 7 asas pengadaan itu efektif, efisien, terbuka, Ya. akuntabel kan begitu. Ya, ya. Nah, apakah sudah transparan soal peraturannya kan begitu pertanyaan berikutnya. Ya. Kita mempunyai peraturan Menteri Pertahanan nomor 5 tahun 2016 Oke. yang mengatakan bahwa untuk melakukan pekerjaan peledakan Peledakan. itu diperlukan izin peledakan komersial yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Izin komersial, Pakai izin. izin komersial peledakan. Betul. Oke. Yang mengeluarkan siapa? Izin peledakan komersial. Izin peledakan komersial yang Ya. yang mengeluarkan siapa? Menteri Pertahanan. Menhan. Itu peraturannya nomor 5 tahun 2016 tadi. 5 tahun 2016. Ya. Nah, terus apa? Izin peledakan komersial itu diberikan kepada badan usaha yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur di dalam peraturan tersebut. Jadi Kementerian Pertahanan akan mengeluarkan izin peledakan Iya. komersial kepada Badan usaha yang sudah memenuhi memenuhi persyaratan. Betul. Padahal Padahal kalau perusahaan konstruksi sipil mana ada seperti pemenang ini, yes, pasti tidak akan mempunyai izin peledakan komersial. Kan begitu. apakah ini nggak jadikan syarat utama untuk pemenangan penunjukan?
makanya kan seharusnya, tadi kan saya bilang, kalau memang ini itu kita mau bicara yang tadi 7 asas pengadaan barang dan jasa, seharusnya kan syaratnya itu adalah didukung oleh perusahaan peledakan. Oh, ada dukungan. Iya, ada dukungan, jadi seperti itu, bukan mensyaratkan juru ledaknya. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, ini kalau saya boleh menduga ya, Iya. Duh, kenapa kok tidak disyaratkan dukungan saja? Lah, kalau disyaratkan dukungan, maka mohon maaf ya, susah untuk melakukan kuncian gitu loh. Karena contoh perusahaan peledakan itu kan ada beberapa, kayak PT Dahana, PT Maleo. Lah kalau ada perusahaan konstruksi itu kemudian meminta dukungan, pasti mereka akan dukung. Oh, ini pekerjaan, betul nggak? Pekerjaan mereka kok bagian ledakan. Sehingga kalau mereka suruh mendukung, pasti mereka berikan. Lah kalau semua ini peserta diberikan semua dukungannya, ya kan jadinya kan susah ini untuk menggugurkan pihak-pihak yang tidak dikehendaki, kan seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang setelah saya tahu konstruksinya seperti ini, kita sebagai warga negara masa mau diem saja. Oke, sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Andri selama ini loh? Ya, selama ini saya sudah menyurati Inspektorat DIY itu 6 Mei 2022 sudah saya surati. Kemudian apa isi suratnya apa? Pada intinya saya mengatakan bahwa ada kalau saya bilang maladministrasi. Kalau maladministrasi saya laporkan ke Ombudsman. Sudah juga. Ini mal apa? Ya kalau saya bilang ini. Nah, tulisannya apa sampai seperti mal apa? Jadi saya melaporkan bahwa Inspektorat DIY ini saya mohon segera melakukan pemeriksaan khusus untuk memeriksa pengaduan yang sudah saya laporkan. Oh, ya, jadi Panjenengan sudah mengadu kepada inspektorat terkait permasalahan ini. Ya, tetapi sampai saat ini 6 Mei, sekarang apa tuh? Sekarang Juni. 7 Juni, 1 bulan. Belum ya, ada. Belum ada tanggapan surat atau bagaimana, sama sekali belum ada. Itu. Mungkin terlalu banyak. Terus apalagi setelah itu kemana? Nah, kemudian saya juga ke LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP itu kan sebuah lembaga tertinggi di dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa. LKPP itu sudah mengeluarkan surat tertanggal 28 April. 28 April 2022 bahwa pendapatnya LKPP ya. Peserta yang sekarang ini yang jadi pemenang itu satu harus digugurkan. Oh, harus digugurkan. Ya. Yang kedua, dicairkan jaminan penawarannya. Yang ketiga, dimasukkan daftar hitam selama 2 tahun. Oh, blacklist ya? Ya. Nah, blacklist selama berapa tahun? 2 tahun. Itu terus? Pendapat dari LKPP. Tetapi saya menerima surat itu kan tanggal 12 Mei. Karena kan kepotong lebaran. Lah, karena mereka sudah dikontrak tanggal 19 April. Kontraknya 19 April. Nggak bisa digugurkan. Nah, makanya saya menyurati LKPP lagi. Bahwa ternyata oleh PPK perusahaan ini tetap dikontrak. Kemudian LKPP itu tanggal 20 Mei itu membalas surat saya yang mengatakan bahwa esensi pelaporan saya itu sama dengan yang terdahulu. Juga ada yang melaporkan. Nah, kan saya pertama sama, sudah, sama, ya, okay, karena esensi yang saya laporkan sama, maka kembali merujuk pada suratnya LKPP yang terdahulu bahwa sudah berpendapat seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian apabila saya memerlukan klarifikasi itu bisa langsung ke Inspektorat DIY, ya kan? Terus apabila sudah ke Inspektorat belum mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan kepada Ombudsman atau APH. Itu surat dari LKPP seperti itu. Nah, kemudian Mas Adi sudah ke Ombudsman? Sudah. Tanggal berapa? Ombudsman itu saya kalau tanggal 19 April itu tadi. Ombudsman. Kemudian tanggapannya Ombudsman apa? Ombudsman sekarang dalam proses untuk memeriksa itu. Proses memeriksa. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah begini. Sekarang secara fisik di lapangan apa yang dilakukan oleh perusahaan pemenang ini? Setahu saya
mereka pasti harus mengerjakan karena yang sudah dikontrak. Ya, terus? Ya, cuman begini, karena begini, kan mereka tuh selalu bilang begini, PPK maupun kepala dinas ini kan pekerjaan mendesak karena harus bisa operasi bulan Agustus. Ya. Tetapi kan buat saya aneh, orang Anda, perusahaan ini saja tidak memiliki izin peledakan komersial. Bagaimana mau melakukan pekerjaannya kan aneh. Kalau misalkan, ini disubkontrakkan kepada perusahaan peledakan, loh ini kan melanggar aturan lagi. Masa pekerjaan utama kok disubkontrakkan? Jadi pekerjaan utamanya adalah meledakkan untuk meratakan bukit-bukit itu. Ya. Baik. Terus gini, pertanyaan selanjutnya adalah Mas Adi. Itu tentu saja dari bulan April, ya April, Mei dan segala macam ini kan terjadi konflik ya Mas. Ya. Kemudian Mas Andri, mendapat perlawanan enggak? Kalau saya isi bukan perlawanan, tetapi penekanan. Penekanan berupa? Ya, satu, rumah saya didatangi oleh sekelompok orang, ya kan? Itu tanggal 18 Mei. Ya. Terus tanggal 9. Ngapain orangnya melakukan apa? Ya, di depan pagar rumah saya teriak-teriak begitu, ya kan? Teriak-teriaknya apa? Boleh nggak? Ya, hei, gitulah. Betul. Ya, gitulah. Intinya meneror. Oke. 19 Mei dilakukan hal yang sama. 20 Mei hari Jumat itu dimediasi oleh Polres. Polres Bantul. Polres Sleman. Oh, Sleman. Ya, karena kan saya domisili di Sleman. Terus ditemukan. Ya, ditemukan. Ya, dengan pelakunya. Dengan pelaku peneror. Yang teriak-teriak itu. Ya, betul. Terus? Yang pada intinya pelakunya kan mengatakan kamu jangan ganggu pekerjaan kita. Kita di sini cari makan. Saya bilang saya itu tidak sedang mengganggu siapapun. Saya itu sedang dalam posisi menegakkan aturan. Siapapun pemenangnya, saya itu tidak masalah. Tetapi coba toh kita berempati sedikit. Warga masyarakat di sana itu sudah kesulitan karena pencemaran sampah. Jangan kamu tambah lagi dengan pekerjaan peledakan yang sangat berbahaya itu. Dikerjakan oleh pihak-pihak yang tidak profesional. Ya kan? Ya. Nah, saya dalam posisi seperti itu. Kalau perusahaan kamu ini bisa memberikan bukti bahwa memang ini profesional, amdalnya sudah oke, ya kan? Silahkan. Karena apa? Karena kalau sampai pekerjaan ini terkendala, ada demo lagi karena pekerjaan peledakan kamu yang tidak beres, kita yang susah loh. Ya. Seluruh Jogja kena sampah lagi, gitu kan? Oke. Terus apa jawaban? Ya mereka sih pokoknya intinya ya bersikukuh jangan mengganggu. Kalau saya ya intinya saya tidak mengganggu. Jadi artinya di Mas Andri itu ditekan berupa teror yang Mas Andri sudah tahu siapa pelakunya, kan begitu. Nah kemudian ke pihak kepolisian apa solusinya kemarin setelah bermediasi? Ya pihak kepolisian mengatakan ya sudah yang penting jangan ada geruda-geruduk lagi kepada mereka. Terus kemudian saya diminta untuk tidak memviralkan kemana-mana, biarlah proses hukum saja. Saya bilang ya iya oke, tidak apa-apa. Saya bilang itu selama tidak ada tekanan dan sebagainya, ya biarlah prosedur yang saya. Nah, tapi terus terang, ini kan proses saya lihat kan lamban sekali jalannya kan. Wong sudah ada surat dari LKPP. Saya sudah berikan surat itu kepada kepala dinas. Tapi sebentar, terornya masih berjalan terus? Nah, terakhir itu kemarin malam. Oh kemarin malam? Kemarin malam sih, jadi saya rudukan dulu ya. Iya. Jadi karena itu masih prosesnya lama, lah ya kebetulan kan saya melihat kan di Jogja ini baru ada upaya bersih-bersih nih dengan adanya kemarin OTT itu. Makanya tanggal 6 Juni pagi itu saya melaporkan ini kepada KPK supaya KPK bisa menelusuri kan seperti itu. Memang yang namanya korupsi itu kan tidak harus nunggu OTT dulu. Tetapi kalau ada peraturan yang mengatur, ketentuan syarat yang mengatur untuk tidak benar itu kan sudah bisa indikasi. Tanggal 6 Juni pagi, 6 Juni sekitar setengah 7 itu rumah saya didatangi sekelompok orang lagi yang melakukan pengerusakan. Oh pengerusakan malah? Ya, jadi yang kalau tadinya itu cuma di depan rumah saja, sekarang mereka merobohkan pagar rumah saya. Mereka masuk ke rumah saya, masuk ke halaman saya, ke rumah saya, memecahkan kaca jendela. Terus kamera CCTV saya 3 hilang, gendeng saya pecah, dilemparin batu, keran air juga patah karena ditendang. Nah, hal ini kan menyebabkan trauma buat
keluarga saya. Oke. Ya kan? Terus upayanya Mas Andri melakukan lapor ke polisi lagi? Ya, saya tanggal 6 Juni sekitar pukul setengah 9 malam, kemudian saya kan ke Polres melakukan pelaporan ke polisi. Tapi sebelumnya, ketika setengah 7 mereka datang, ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Kapolsek Kalasan Pak Legowo, yang dimana begitu tanggap ketika saya telepon beliau, beliau langsung kirimkan anak buah untuk mengamankan saya dan keluarga. Sehingga Pak Kapolsek tahu persis pelakunya siapa, karena Pak Kapolsek sempat bernegosiasi dengan mereka supaya mereka ini meninggalkan tempat tinggal saya. Karena ini kan penggerbekan yang ketiga. Gitu. Baik. Saya pikir ceritanya Mas Andri kita stop dulu ya. Nanti karena ini berikutnya horor. Tapi esensinya sudah kita dapat bahwa ada prosedur pemenangan tender lelang yang bermasalah karena berbagai persyaratan yang belum terpenuhi. Dan Mas Andri ini sebagai pihak yang kalah dalam lelang tapi bukan di nomor 2. Jadi di nomor 6, jadi siapapun yang pemenangnya sebetulnya tidak ada, hanya ingin menegakkan aturan. Kenapa harus ditegakkan aturan? Karena proses pengerjaan land clearing itu menggunakan bahan peledak, jadi sangat berbahaya. Upaya sudah jelas tadi diceritakan Mas Andri, sudah sampai inspektorat, LKPP, bahkan terakhir sudah ke KPK. Mudah-mudahan Pak KPK mendengar. Sekarang saya ke Mas Beni. Mas, ini apa yang akan dilakukan oleh teman-teman LSM terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Pak Andri? Sebelum ke Mas Andri kan tadi saya ada 3 persoalan dalam konteks. Saya kebetulan pernah menjadi ketua forum pemantauan pengadaan barang dan jasa. Jadi hasil penelitian termasuk KPK dan banyak lembaga anti korupsi itu kan 60-70% korupsi di Indonesia terjadi dalam sektor itu, forum pengadaan barang dan jasa. Lalu upaya yang dilakukan Mas Andri kan sebenarnya upaya yang preventif dan partisipasi pengawasan, meskipun beliau salah satu peserta, tapi kita patut apresiasi karena keberanian dia kemudian mengungkapkan publik. Forum mengambil ini perlu didukung, walaupun kami mendukungnya agak terlambat dalam konteks kalau sampai terjadi kekerasan ya gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu yang catatan pertama. Lalu yang kedua, karena ini adalah hajat DIY gitu kan, terkait proyek TPA Piungan, tentu kami sebagai bagian masyarakat DIY, proyek ini harus berjalan secara kualitatif ya, yang baik, secara berkualitas ya, kemudian tidak abal-abal gitu loh, apalagi ada peledakan segala macam, tidak merugikan, termasuk dampak-dampaknya juga harus diantisipasi bagaimana kemudian gitu kan. Jangan sampai karena sembrono pengerjaannya, prosesnya ini kan jadi bencana kedua loh bagi warga di sekitar Piungan. Lalu yang ketiga, karena ada kasus kekerasan tadi, kita tentu meskipun kita selain membangun opini, menggalang dukungan, tentu mengawal Mas Andri supaya juga proses laporan ke LPSK dan seterusnya. Ini sudah kita dorong, kemudian kami juga berkomunikasi dengan kepolisian baik di Polres Sleman maupun Polda bahwa ada kasus ini sehingga perlu perhatian yang tentu kami berharap karena sudah jelas ini ada bukti CCTV-nya juga ada gitu, karena itu tidak diambil, yang diambil kan hanya kameranya, tetapi rekamannya kan ada gitu. Dan saya kira bukti-bukti itu sangat jelas. Kalau secara hukum bisa dituntut ya perusakan itu jadi bisa ya. Pengerusakan, pencurian, perusakan itu bisa dituntut ya. Kalau berani ya. Ya kami berpikirnya positif karena ada itu kalau berani. Ya kan, kita kan nggak tahu prosesnya gimana. Saya jadi bingung nih. Emang keberaniannya udah habis? Ya, sebagai warga negara yang penting saya sudah melapor. Sekarang tugas kepolisian yang merupakan alat negara, bagaimana melindungi saya sebagai warga negara. Dan itu aja. Ya. Oke. Ya baik teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan permasalahan ini menjadi punya titik temu di mana proyek pengerjaan di sampah Piungan itu bisa berjalan dengan baik, karena memang itu menjadi vital banget itu di Piungan, sampah di Piungan itu. Baik, terima kasih, silahkan dicerna sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi yang jelas itulah faktanya dan yang terjadi, dan kita ketemu lagi. Salam.